Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Pada saat itu juga, semua orang sedang menunggu Qi Feng yang mengumumkan hasilnya. Mereka semua ingin tahu, sekte mana yang akan mendapatkan posisi khusus. Saat dia sedang menatap oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Qi Feng yang pertama-tama dengan ringan tersenyum, lalu mengarahkan pandangannya ke lokasi di mana sekte Jade Maiden berada. Jadi itu memang sekte Jade Maiden ya? Sepertinya aku benar, karena hanya wanita cantik yang bisa menikmati perlakuan istimewa seperti itu, ucap Qi Feng Yang. Pada saat itu, semua orang merasa bahwa jawabannya sudah terungkap. Namun, ketika Qi Feng Yang mengucapkan kalimat berikutnya, mereka langsung terpana. Sekte yang mendapat posisi khusus ini adalah Sekte Azure Dragon. Qi Feng Yang menyatakan dengan teriakan yang keras dan jelas. Apa? Sekte Azure Dragon? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah itu Sekte Azure Dragon yang baru saja dipromosikan ke Sekte kelas 1? Ucap penonton. Pada saat itu, tidak ada yang bisa tetap tenang lagi, karena hasil itu benar-benar tidak terduga. Bahkan orang-orang dari Sekte Lingyun pun menjadi bingung. Kepala sekte ini, para pelindung dari Sekte Lingyun melemparkan tatapan khawatir mereka terhadap Yan Yang Tian. Meskipun Sekte Lingyun memberikan keputusan untuk memilih posisi khusus daripada Qi Feng Yang, namun tidak ada yang mengira bahwa ia akan dengan sangat konyol memilih sekte yang tidak disukai, dan juga tidak disetujui oleh siapapun. Namun meski begitu, pada saat itu Yan Yang Tian benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun kultivasinya cukup luar biasa, dan dia adalah kepala besar Sekte Lingyun, itu tidak baik baginya untuk berbicara banyak di depan karakter besar seperti Qi Feng Yang dari rumah Pangeran Qilin. Setidaknya dalam situasi itu, dia tidak bisa memepermalukan wajah Qi Feng Yang. Jadi, dia hanya bisa secara diam-diam melambaikan tangannya ke bawahannya sendiri, dan segera menunjukkan kepada mereka untuk tidak berbicara dengan terburu-buru. Ini sepertinya tidak terlalu masuk akal. Bagaimana mungkin posisi khusus seperti itu dapat diberikan kepada Sekte Azure Dragon? Keutamaan dan kemampuan apa yang harus mereka dapatkan dari itu? Mengapa begitu? Kenapa ini terjadi? Apakah Qi Feng Yang benar-benar memiliki hubungan khusus dengan Sekte Azure Dragon? Jika itu benar, bukankah itu berarti dia menggunakan posisinya untuk masalah pribadi? Ini terlalu tidak adil, ucap para penonton. Dengan begitu, lautan orang menjadi gempar, dan beberapa orang bahkan memprotes di depan umum. Mereka melakukan itu karena Qi Feng Yang memilih sekte yang tidak diakui dan dihormati oleh siapapun. Dapat dikatakan juga bahwa keputusan Qi Feng Yang tidak cukup untuk membuat puas orang banyak. Bahkan jika posisinya bahkan lebih terhormat, itu masih akan menyebabkan orang tidak senang. Bang! Tapi pada saat itu, Qi Feng Yang tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan dengan segera menekan udara. Setelah tekanan itu terlempar keluar, itu langsung meledak seperti guntur. Kekuatan yang kuat menyebabkan udara dan tanah berayun, dan orang-orang dari berbagai sekte di bawahnya juga terpengaruh oleh tekanan itu. Setelah itu, lautan manusia yang awalnya sangat berisik itu, kini langsung menjadi tenang. Qi Feng Yang kemudian menyapu pandangannya yang tajam ke arah kerumunan, dan kemudian dengan dingin berkata, "Apa artinya semua ini? Apakah kamu tidak menyetujui keputusan yang aku lakukan?" ucap Qi Feng Yang dengan suara yang sangat keras. Setelah dia berbicara, kerumunan yang sudah tenang pun segera menjadi lebih hening. Bahkan jika mereka tidak menyetujui dalam hati mereka, pada saat itu juga, tidak ada yang berani mengatakan kata-kata kalau mereka tidak setuju. Mata tajam Lord Qi Feng Yang tahu bagaimana mutiara itu. Jadi aku percaya, bahwa sekte yang dipilihnya pasti akan memberi kita kejutan yang tak terduga, ucap Yan Yang Tian. Tepat pada saat itu, Yan Yang Tian segera berdiri. Dan ketika dia berbicara, dia bertepuk tangan. Pada saat yang sama, para penatua dari Sekte Lingyun yang berada di panggung yang tinggi, mereka juga bertepuk tangan satu demi satu.
Setelah itu, suara bertepuk tangan datang dari sekte di bawahnya juga, dan itu menjadi semakin keras. Pada akhirnya, itu terdengar di seluruh plaza sekte Lingyun. Meskipun mereka tidak menyetujui, pada saat itu mereka hanya bisa membiarkan hasil itu tanpa daya. Jadi, Li Zhangqing dan Chu Feng, Kramge Yamge tidak diakui di mata banyak orang, keduanya mendapatkan perawatan terbaik dalam 100 Sect Gathering tahun ini. Tidak hanya mereka dibebaskan dari berbagai kompetisi, Li Zhangqing dan Chu Feng bahkan punya dua istana yang sangat mewah, dan kedua istana itu merupakan tempat tinggal mereka. Singkatnya, mereka berdua mendapat layanan terbaik. Akan tetapi, orang yang paling aneh adalah Qi Fengyang. Dia yang sudah diduga menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi, sebenarnya dia telah mengabaikan pandangan orang lain, dan terus berlari menuju kediaman tempat Chu Feng tinggal. Kemudian keduanya mengobrol bersama, itu terjadi saat mereka bermain catur. Dia hanya pergi ketika ada sesuatu yang harus dilakukan di rumah Pangeran Qilin nanti. Tindakan Qi Fengyang ini, itu menjelaskan fakta bagi semua orang. Bagaimana kabar Qi Fengyang dan Chu Feng menjadi saudara, ternyata itu bukanlah rumor, dan itu ternyata benar adanya. Banyak orang merasa itu tidak dapat dipercaya, ketika mereka menghadapi kenyataan itu. Tetapi beberapa orang dengan pikiran yang cermat mulai merenungkan, apakah Chu Feng benar-benar memiliki area yang melebihi yang lain? Mungkin dia benar-benar memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat, dan juga jenius yang jarang menumbuhkan, yang bisa melewati banyak level untuk mengalahkan yang kuat sebagai orang yang lemah. Tapi tidak peduli apa, setidaknya di sekte Lingyun, tidak ada yang berani melemparkan tatapan jijik terhadap Chu Feng lagi. Bukan karena alasan lain, tetapi karena dia memiliki Qi Fengyang di belakangnya. Hanya karena itulah, sangat sedikit orang yang berani menyinggung Chu Feng. Dengan berkedip saja, acara 100 Sect Gathering resmi dimulai. Chu Feng tidak pergi dan melihat kompetisi antar sekte, tetapi dia mendengar berita yang meledak. Itu adalah formasi yang dikirim sekte Lingyun di 100 Sect Gathering kali ini, dan benar-benar sepenuhnya revolusioner. Tidak hanya kepala sekte Yan Yang Tian tidak berpartisipasi dalam kompetisi, bahkan para penatua juga tidak berpartisipasi. Tidak masalah apakah itu kompetisi antara kepala sekte atau murid, karena sekte Lingyun hanya mengirim muridnya untuk mereka berdua. Murid nomor satu dari sekte Lingyun yang sudah terkenal di seluruh provinsi Azure, seperti Du Guaoyun, dia mewakili kepala sekte Lingyun untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Banyak kepala sekte yang tidak senang, ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh sekte Lingyun. Karena bagaimanapun juga, meskipun Du Guaoyun yang lebih luar biasa, tapi dia masihlah dari generasi muda. Dan dia juga masih seorang murid. Memiliki Du Guaoyun bersaing dengan karakter tingkat kepala sekte seperti mereka, ini berarti kalau sekte Lingyun telah mempermalukan status mereka. Tetapi karena kekuatan sekte Lingyun, dan karena 100 Sect Gathering diselenggarakan oleh sekte Lingyun, meskipun banyak orang yang marah atas tindakan sekte Lingyun, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Dan pada akhirnya, mereka diam-diam menerima itu. Junior Chu Feng, jadi kamu di sini. Cukup menyakitkan saat berusaha menemukanmu, kamu tahu kan, ucap seseorang. Pada hari itu, Chu Feng awalnya sedang tidur siang dengan tenang saat ia berada di sebelah danau, dan bermandikan di bawah sinar matahari. Tapi tiba-tiba saja suara lembut dan manis terdengar, dan itu membangunkan Chu Feng dari mimpinya. Setelah mengangkat kepalanya untuk melihat, ekspresi penasaran Chu Feng langsung menjadi sedingin es, karena dia mengenali orang yang memanggilnya. Dia adalah Baixi, orang yang secara tersembunyi telah menghasut Yan Ruyu pada hari itu, tentang cara menggunakan Nan Gong Xiao untuk memberi pelajaran pada dirinya sendiri. Junior Chu Feng, kamu tidak akan membenciku karena masalah hari itu kan, tambah Baixi. Bahkan setelah melihat wajah dingin Chu Feng, Baixi tidak mundur sedikitpun. Dia terus mengayunkan pinggang kecilnya, dan ketika itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, dia berjalan di depan Chu Feng dengan apik sambil tersenyum, dan dengan manisnya dia bertanya. Tidak perlu mengucapkan kata-kata kosong seperti itu. Jika kamu memiliki sesuatu,
Lebih baik katakan saja. Balas Chu Feng dengan dingin sambil melirik Baixi. Dapat dikatakan bahwa, Chu Feng benar-benar jijik dan membenci wanita itu secara ekstrim. Junior Chu Feng, aku punya sesuatu yang aku butuhkan untukmu. Tapi bukan aku yang membutuhkanmu, melainkan senior Yan sendiri yang ingin mengundangmu untuk ngobrol. Baixi tersenyum dan berkata, "Oh, kalau begitu kamu bisa kembali, dan memberitahu Yan Ruyu bahwa aku tidak tertarik padanya," balas Chu Feng sambil bangkit berdiri, dan bersiap untuk pergi. Junior Chu Feng, aku tahu kamu marah, karena senior Yan tidak mau melihatmu pada hari itu. Tetapi aku menjamin kepada kamu bahwa, dia bukan wanita buruk yang seperti kamu pikirkan, ucap Baixi. Melihat itu, Baixi mengulurkan tangan seperti batu gioknya, dan meraih telapak tangan Chu Feng. Junior Chu Feng, ini benar-benar ada beberapa kesalahpahaman antara kamu dan senior Yan. Aku berharap, kalian berdua bisa berbicara secara terbuka satu sama lain, karena itulah yang terbaik. Bisakah kamu melakukan itu demi wajah kepala sekteku dan kepala sektemu? Lagi pula, mereka berdua benar-benar berharap kamu dan senior Yan bisa bersama, desak Baixi. Baixi dengan erat menjepit tangan Chu Feng, dan satu tangannya yang lain bahkan dengan ringan menggosok telapak tangan Chu Feng. Baiklah kalau begitu, biarkan aku melihat permainan seperti apa yang kalian berdua mainkan, balas Chu Feng. Dan setelah itu, Chu Feng melemparkan tangan Baixi. Dia tidak tersihir oleh kecantikan Baixi, dan dia juga tidak tergerak oleh Yan Ruyu. Akan tetapi, Chu Feng sudah terlalu bosan. Jika dia tidak pergi, dia hanya akan menunggu. Jadi, akan lebih baik jika dia pergi dengan Baixi. Kamu benar-benar baik. Kamu akan segera mengetahuinya, bahwa keputusan kamu saat ini adalah yang tepat. Ucap Baixi sambil tersenyum manis, lalu berjalan menuju tempat tinggal Sekte Jade Maiden berada. Namun, ketika dia berbalik, Chu Feng tidak melihat betapa anehnya senyum Baixi di sudut mulutnya. Saat Baixi memimpin, Chu Feng dengan sangat cepat tiba di tempat para gadis cantik, dan juga tetua dari Sekte Jade Maiden tinggal. Ketika wanita cantik dari Sekte Jade Maiden melihat Chu Feng, mereka semua tersenyum manis untuk mengungkapkan keramahannya. Chu Feng tidak memperhatikan perubahan sikap para murid perempuan itu. Itu sudah banyak para murid perempuan dari Sekte Jade Maiden sudah melakukan itu, karena mereka ingin berhubungan baik dengan Chu Feng. Di sisi lain, wajah Baixi menjadi dingin, dan dia tanpa henti mengirim ekspresi mengancam kepada para murid perempuan yang menunjukkan kebaikan. Dia khawatir, semua murid yang ingin naik untuk mengobrol dengan Chu Feng. "Hei, bukankah itu Chu Feng, tunangan senior Yan? Kenapa dia mengikuti Baixi ke kediamannya sendiri? Siapa yang tahu, metode apa yang digunakan roh rubah itu? Tapi dia sangat tercela, karena dia dengan berani begitu terbuka menggoda tunangan senior Yan. Itu benar, sayang sekali jika senior Yan menganggapnya sebagai saudara perempuannya sendiri. Wanita ini benar-benar tak tahu malu," ucap para murid perempuan. Setelah Baixi dan Chu Feng pergi, para murid perempuan segera berkumpul, dan diam-diam bergumam dalam diri mereka. Karena Chu Feng tidak terbiasa dengan tempat tinggal para murid Sekte Jade Maiden, tentu saja dia tidak tahu, bahwa Baixi membawanya ke kediamannya sendiri. Namun, Chu Feng yang awalnya tidak suka Baixi dengan cara apapun, dia memang tidak mempercayai wanita itu. Jadi setelah Baixi pergi, dia menyebarkan kekuatan spiritualnya. Setelah mengetahui bahwa buah-buahan dan makanan penutup di atas meja tanpa masalah, ia dengan tidak terkendali mengambil makanan itu, dan mengunyahnya dengan mulut penuh. "Junior Chu Feng, terima kasih telah memberi aku kesempatan untuk datang dan melihat aku," ucap seorang wanita. Tiba-tiba suara yang sangat lembut yang bisa melelehkan tulang, itu berangsur-angsur terdengar. Chu Feng mengangkat kepalanya untuk melihat, dan dia melihat Yan Ruyu berjalan keluar dari aula. Yan Ruyu saat ini tidak mengenakan pakaian murid inti dari Sekte Jade Maiden, dan dia hanya mengenakan gaun panjang berwarna merah muda. Gaun itu sangat indah, tapi ada sedikit bahan yang disimpan saat gaun itu dibuat.
Jadi, karena itulah orang bisa melihat dua benjolan putih keputihan Yan Ruyu, serta jurang dalam yang tak terlihat di selangkangannya. Melihat ke bawah, seseorang juga bisa melihat dua kaki indah seputih salju. Mereka sangat indah, lembut, halus, dan penuh dengan kilau merah muda. Ketika dia melihat bagaimana dia berpakaian, serta wajahnya yang seperti batu giok, manis, dan cantik, Chu Feng benar-benar terbakar oleh api birahinya. Dan meskipun dia ingin berhenti, dia tidak bisa menghentikannya. Jika berbicara dengan jujur, Yan Ruyu memang kecantikan yang bisa masuk ke mata Chu Feng. Jika Yan Ruyu bersedia menikah dengan Chu Feng dari awal, mungkin Chu Feng benar-benar akan menikahi kecantikan itu. Namun, sekarang berbeda dari masa lalu. Tidak peduli seperti apa gaya wanita itu saat ini, Chu Feng sama sekali tidak akan pernah menikahinya. Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan, bicaralah. Waktu aku terbatas, ucap Chu Feng yang tidak ingin terjebak dalam perangkap kecantikan Yan Ruyu. Jadi, dia dengan cepat memutar pandangannya. Setelah dengan galak menembak ke arahnya, dia menoleh untuk melihat area lain. Junior Chu Feng, masalah pada hari itu memang murni salahku. Tapi tolong percayalah padaku. Aku, Yan Ruyu, bukan tipe orang seperti apa yang kamu pikirkan, ucap Yan Ruyu. Yan Ruyu duduk di seberang Chu Feng, lalu aroma tubuhnya menerkam hidungnya, dan itu menyebabkan hati Chu Feng terguncang. Apa maksudnya tipe? Apakah kamu tahu, apa yang termasuk dalam hati aku? Balas Chu Feng sambil mengerutkan bibirnya, dan kemudian mencibir. Jika aku menebak dengan benar, aku yakin kamu merasa bahwa aku, Yan Ruyu, adalah orang yang menyukai kekaguman dan penyembahan berhala. Karena aku dengan sengaja menghindari kamu pada awalnya, itu setelah melihat kultivasi kecil kamu, dan ingin menolak pernikahan ini. Namun setelah melihat bakat kamu berpikir bahwa aku dengan sengaja menjilat kamu dan ingin menikahi kamu. Yan Ruyu berkata dengan sedih. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng masih dengan dingin tersenyum, lalu meringkukkan bibirnya, dan segera berkata, "Oh, bukankah memang begitu?" Balas Chu Feng, "Tentu saja tidak. Alasan mengapa aku menghindari kamu adalah, aku sengaja membuat kamu marah, sehingga kamu bisa menyarankan kepada kepala sekte untuk membatalkan pernikahan antara kamu dan aku. Lalu alasan kenapa aku memintamu untuk datang ke sini adalah, agar aku bisa meminta maaf untuk masalah sebelumnya. Aku tidak berharap kamu memaafkan aku, dan aku juga tidak ingin kamu memiliki perasaan yang baik terhadap aku. Karena meskipun sekarang, aku masih tidak ingin menikah dengan kamu," ucap Yan Ruyu. Pada saat ini, dia memiliki wajah minta maaf. Mengutuk. "Apakah kamu sakit? Kamu memanggil aku ke tempat ini karena kamu ingin mengejek aku. Aku akan memberitahumu, bahwa kamu itu salah. Aku tidak pernah tertarik sedikit pun denganmu. Kamu tidak ingin menikah denganku, dan aku bahkan tidak pernah berpikir untuk menikahimu," balas Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mulai agak marah. Dia benar-benar tidak bisa mengambil Yan Ruyu, saat dia mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi itu. "Junior Chu Feng, tolong jangan marah. Aku tidak punya niat lain. Aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa, alasan mengapa aku, Yan Ruyu, tidak ingin menikahi kamu, itu bukan karena aku memandang rendah kamu. Hanya saja, aku sudah memutuskan untuk tidak menikahi siapapun sepanjang hidup aku. Hari ini aku memanggilmu ke tempat ini, karena aku ingin minta maaf padamu. Aku benar-benar ingin meminta maaf kepadamu," ucap Yan Ruyu. Ketika dia berbicara pada titik itu, mata Yan Ruyu benar-benar memerah, dan dua baris air mata buaya Sequoia mengalir ke bawah. "Sial, ada yang salah denganmu," ucap Chu Feng. Chu Feng benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa, dan dia segera berbalik untuk pergi. Dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat, ia menemukan dengan heran bahwa tindakan Yan Ruyu ini, tampaknya tidak seharusnya dilakukan. Dia tampaknya benar-benar menunjukkan emosinya yang sebenarnya. Tetapi mengapa dia perlu melakukan itu? Pikir Chu Feng. Chu Feng pun benar-benar tidak mengerti.
Singkatnya, Chu Feng tidak bisa mengambil Yan Ruyu yang bertingkah seperti itu, jadi dia hanya ingin pergi dan menyudahinya begitu saja. Junior Chu Feng, jangan pergi, ucap Baixi. Tepat pada saat itu, Baixi berdiri dan menghentikan Chu Feng. Apa yang kamu lakukan? Ucap Chu Feng. Bahkan wajah Chu Feng terlihat tidak baik. Junior Chu Feng, karena kamu bahkan tidak ingin menikahi senior Yan, mengapa kamu marah karena dia tidak ingin menikah denganmu? Dia hanya merasa malu karena tindakannya sejak awal. Jika kamu tidak marah, terimalah permintaan maafnya. Hanya dengan begitu, hatinya mungkin bisa tenang. Baixi segera mendesak. Junior Chu Feng, ucap Yan Ruyu. Tepat pada saat itu, Yan Ruyu yang menangis terseduh-seduh berjalan dengan menyedihkan. Bahkan ada pot teh yang harum di tangannya. Dia membawanya di depan Chu Feng dan berkata, "Terimalah permintaan maafku," ucap Yan Ruyu. Baiklah, aku memaafkanmu. Aku hanya belum melihat wanita yang sakit seperti kamu sebelumnya," balas Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng hanya ingin meninggalkan tempat itu. Dia sudah tidak tahan dengan penampilan menyedihkan Yan Ruyu. Jadi, dia segera memegang gelas teh harum itu dan meminumnya. "Bajingan," teriak Chu Feng. Tapi begitu teh memasuki perutnya, wajah Chu Feng sangat berubah, dan dia menemukan ada racun di dalam teh tersebut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.